Monggo sareng-sareng kita awiti dengan membaca sholawat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumiyati karamatihi fid dharain amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ammal arba'atu beres. Wa ammal arba'atu anapun utawi papat. Wa ammal arba'atu anapun utawi papat. Allati rupane ya arba'ah yang bagi kang sayukjo laka maring siro, yang bagi kang sayukjo laka maring siro opo antaf'alaha yento ngelakoni sopo siro ing arba'ah. Antaf'alaha yento ngelakoni sopo siro ha ing arba'ah. Fal awwalu mongko utawi kang kawitan iku antaja'ala yento dadekake sira
iku antaja'ala yen to ndadekake sira muamalataka ing agawe sira muamalataka ing agawe sira agawe muamalah ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala bihaitsu lau amala bihaitsu lau amala kelawan sekerine senajan agawe ma'aka ing dalem sartane sira ma'aka ing dalem sartane sira biha kelawan muamalah sapa abduka kawulane Tuhan kawulane sira tardo mongko ridho sapa sira tardo mongko ridho sapa sira biha kelawan muamalah biha kelawan muamalah minhu saking abet minhu saking abet wala yadhiku lan ora rupek wala yadhiku lan ora rupek apa khotiruka ati sira apa khotiruka ati sira alaihi ing atase abet alaihi ing atase abet wala taghabu lan ora bendu sapa sira wala taghabu lan ora bendu sapa sira waladzi utawi kang waladzi la tardo utawi kang ora ridho sapa sira waladzi la tardo utawi kang ora ridho sapa sira linafsika maring awak dhewe ne sira linafsika maring awak dhewe ne sira min adika saking kawulane sira min abdika saking kawulane sira al majazi kang bangsa majas al majazi kang bangsa majas fala tardo iku fala tardo mongko ora ridho sapa sira iku fala tardo mongko ora ridho sapa sira aidon halih malih aidon halih malih lillahi maring Gusti Allah ta'ala lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala wa huwa utawi Gusti Allah wa huwa utawi Gusti Allah iku sayyiduka iku sayyiduka bendorone sira al haqiqiyu kang sejati al haqiqiyu kang sejati yang kemarin kita sudah membicarakan tentang 4 hal yang itu sebaiknya dihindari. Syekhuna Imam Ghazali memberikan nasihat 8 hal di awal nikah. 8 hal yang mana 4 hal itu perlu untuk dihindari, untuk tidak diamalkan. 4 hal yang lain untuk dilakukan.
untuk diamalkan. Apa 4 yang lain yang itu seharusnya dilakukan? Yang pertama, anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tardo biha minhu. Sebaiknya engkau menjadikan muamalah kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya muamalah, supaya Allah itu juga ridho dan tidak bendu, wala taghdab, dan tidak bendu dengan apa yang dilakukan oleh kita sebagai hambanya. Jadi beribadah, bagaimana supaya beribadah itu benar-benar bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ibadah yang kita lakukan, bagaimana supaya benar-benar bisa menjadikan Allah itu senang dengan ibadah yang kita lakukan untuknya. Digambarkan seperti halnya walladzi la tardo li nafsika min abdika al-majazi. Gambarannya seperti halnya ketika engkau itu memiliki budak. Kalau sekarang nggak ada ya budak ya. Lek sakniki kan boten-boten perbudakan. Kalau zaman dulu masih banyak. Zamannya Rasulullah, di masa itu masih banyak perbudakan. Gambarannya berarti kalau bukan perbudakan ya antara tuan dengan anak buahnya, antara juragan dengan para karyawannya, dengan para pekerjanya, ya tuan dengan anak buahnya, bos dengan bawahannya. Karena kalau perbudakan sudah tidak ada. Perbudakan itu kan tidak dibayar, tidak digaji, tapi harus bekerja untuk tuannya. Ya di zaman itu banyak. Kalau sekarang mungkin. Seperti ibaratnya ini antara seorang tuan dengan anak buahnya atau dengan bawahannya, karyawannya. Ya bisa dikatakan dengan hambanya, juragan dengan anak buah atau hambanya. Nah, bagaimana supaya ini si tuannya selalu senang dengan apa yang dia kerjakan? Kan selalu berusaha supaya bagaimana dia menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga nanti kalau sudah demikian tuannya pasti akan merasa senang, tuannya akan merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, oleh anak buahnya atau para karyawannya. Ketika si karyawan ini melakukan dengan sebaik-baiknya, tidak pernah melakukan kesalahan, mestinya melakukan A, memang sebagaimana prosedurnya melakukan A, waktunya melakukan B, ya melakukan B sebagaimana mestinya, dia mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, maka sudah barang tentu si tuannya ini pasti senang. Kalau sudah senang, puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawannya, tentunya
akan ridho dengan apa yang sudah dikerjakannya. Jadi dengan pekerjaan yang sudah ditugaskannya selesai, bisa tuntas, pasti seneng kan kalau seperti ini. Jadi mau bayar berapapun ya tidak masalah, karena memang sudah bekerja sebagaimana mestinya. Lah berbeda kalau misalnya ini secara juknis prosedurnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan itu seperti ini, A, B, C, D, E. Tapi ada kemudian yang itu tidak diselesaikan, apalagi dengan sengaja. Maka sudah barang tentu yang seperti ini si tuannya, juragannya, atau atasannya pasti juga tidak akan senang dengan apa yang dilakukan oleh karyawannya, kan begitu. Jadi karena tidak tuntas, karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia selesaikan, dia kerjakan, maka yang seperti ini ya menjadikan tuannya juga tidak akan puas, tidak akan ridho, tidak akan rela dengan apa yang sudah dilakukan oleh karyawannya tentunya. Maka gambarannya seperti ini pula lah ketika manusia itu dalam hubungannya kepada Tuhannya. Jadi hablum minallah. Ketika sudah berhubungan dengan urusan ibadah, urusan kepada Sang Khalik sebagai Tuhan, jadi kepada Allah, hubungan antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, maka Allah pun itu pasti juga akan ridho, juga akan senang ketika melihat sang hamba manusia itu melakukan tugasnya. Jadi tugasnya manusia nopo? Tugasnya hamba di bumi itu adalah untuk menyembah, kan? Wa ma khalaqatul insa jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, bagaimana supaya Allah itu ridho? Maka ya kerjakan yang menjadi tugas manusia, yaitu menyembah, mengabdikan diri, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya lahir batin, dohiron wa batinan. Maka kalau demikian sudah barang tentu Allah itu senantiasa akan ridho dengan hamba-hambanya. Jadi beribadah dengan sebaik-baiknya. Bak juragan dengan karyawan ini tadi gambarannya. Jadi Gusti Allah niku menciptakan ya ngoten niku. Kalau misalkan mestinya seperti yang tadi ditugaskan, tapi kok tidak 100% atau belum sesuai atau dengan sengaja menyalahi, tentu ini yang terjadi adalah yaghdab, kan begitu. Bukan yardo, tetapi yaghdab, bendu. Maka beribadah yang sebaik-baiknya lillahi ta'ala. Kalau sudah beribadah, ya beribadah lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain-lain. Jadi gambaran juragan dengan karyawannya itu disampaikan di sini min abdikal majazi. Ya, itu adalah hamba secara majazinya, secara majazi. Nah, tuan dengan hamba ini tadi, tuan dengan hamba sahayanya, tuan dengan anak buahnya, bos atau juragan dengan karyawannya, itulah gambaran Allah dengan manusia. Jadi Allah itu sebagai tuannya, sebagai juragannya,
dan manusia itu gambarannya adalah karyawannya atau hamba sahayanya. Itu gambarannya. Bagaimana supaya si hamba sahaya bisa membuat senang ridho tuannya? Maka dengan sebaik-baiknya beribadah, dhahiran wa batinan. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku kullama kapan-kapan, kullama ing dalem kapan-kapan, amil ta amal sapa sira, amil ta amal sapa sira binasi sartane manungsa, ij'alhu mongko ndadekno sira ing amal, ij'alhu mongko ndadekno sira ing amal, kama tardo kaya oleh ridho sira, kama tardo kaya oleh ridho sira, li nafsika maring awak dhewe ne sira, minhum saking nas, minhum saking nas, li annahu krana sak temene kelakuan, li annahu krana sak temene kelakuan iku layak mulu ora sampurna, iku layak mulu ora sampurna, apa imanu abdin, imane kawula, apa imanu abdin imane kawula, hatta yuhibba sehingga demen sapa abet, hatta yuhibba sehingga demen sapa abet, li nafsihi maring awak dhewene abet, li nafsihi maring awak dhewene abet. Lisa irin nasi. Oke. Lisa irin nasi maring sekerine manungsa. Lisa irin nasi maring sekerine manungsa, ma ing barang, ma ing barang yuhibbu kang demen sapa abet, yuhibbu kang demen sapa abet, li nafsihi maring awak dhewene abet, li nafsihi maring awak dhewene abet. Yang pertama tadi adalah hablum minallah dengan sebaik-baiknya, dhahiran wa batinan, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Yang kedua, kullama amilta binnas ij'alhu kama tardo li nafsika minhum. Ketika engkau itu melakukan perbuatan tertentu untuk orang lain, maka jadikan atau pastikan bahwa engkau pun akan ridho ketika hal yang engkau lakukan kepada orang lain itu engkau lakukan juga untuk dirimu sendiri. Jadi ketika kita berbuat sesuatu kepada orang lain, pastikan bahwa perbuatan itu engkau pun juga ridho ketika itu terjadi pada dirimu. Nah, ini berarti kaitannya dengan hablum minan nas. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Berhubungan dengan sesama manusia.
nek sampean melakukan sesuatu kepada orang lain, pastikan bahwa sesuatu yang kau lakukan itu engkau juga ridho jika terjadi kepadamu. Jadi nek misalkan gambarannya segala sesuatu itu kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita senang melakukan hal tersebut? Itu kalau juga terjadi pada diri kita, ataukah kita nggak senang jika itu terjadi pada diri kita? Kalau mau melakukan sesuatu untuk orang lain, pastikan dulu bahwa apa yang kau lakukan untuk orang lain itu, jika itu terjadi pada dirimu, kamu pun juga akan senang menerimanya. Contohnya, nek misalnya sampean pengen berbagi dengan sesama teman, berbagi kepada orang lain. Sampean ini anaknya orang berada, lalu bentar-bentar gitu beli baju, sehingga bajunya banyak, bajunya numpuk sak lemari gak cukup, saking banyaknya. Nah, uangnya banyak, ganti mode, beli lagi. Modenya ganti ini, yang ikut beli juga, ganti lagi, modelnya sekarang ganti, ya beli yang baru lagi. Bajunya sampean kuat, bajunya banyak sekali. Nah, ada yang masih bagus, ada yang sudah jelek. Sampean pengen berbagi kepada temannya, ngawang temennya bajunya kok pangga iku wae sing dipakai. Oh iya, memang berarti bajunya memang bisa dihitung. Ya, semuanya bisa dihitung ya. Artinya tidak terlalu banyak. Mau ngasih ke temannya yang itu tadi, yang tidak banyak bajunya, maka pilihkan baju-baju yang sampean itu, nek misalkan sampean make, sampean yo seneng untuk memakainya. Ini baju yang saya masih suka, ini bagus, ini masih layak dipakai, ini saya pun masih seneng, saya sering pakai ini, saya juga masih pengen pakai ini. Ini masih baru 1 kali saya pakai. Kasihkan itu kepada temennya tadi. Pasti temennya tadi kemungkinan besar itu juga suka, karena sampean yang punya, sampean juga suka, masih bagus, masih terhitung baru, saya makainya masih sekali, dan ini modelnya juga model kekinian. Pasti kalau saya kasihkan temanku itu, dia juga suka, dia nanti seneng mau pakai. Nah, yang kayak gini kalau ngasih orang, jadi jangan dikasih yang sampean saja itu sudah nggak seneng. Jadi dipilihkan baju-baju sing iki wis lawas, sing wis lama, model lama, terus kemudian iki aku sudah nggak mau make, ini aku sudah nggak mau, yang ini aku juga sudah nggak mau, aku sudah nggak layak pakai ini. Dia merasa bahwa itu sudah nggak layak untuk dirinya dan sudah nggak bagus lagi. Nah, yang sudah nggak bagus-bagus itu, yang nggak layak-layak itu, menurut dia itu yang dia kasihkan kepada temennya. Nah, ini yang tidak pas. Jadi ngasih sesuatu kepada orang lain itu ukurannya adalah kita sendiri.
Apakah kita masih suka dengan itu? Apakah kita masih senang, masih merasa layak untuk memakai itu? Nah, kalau memang masih merasa senang, masih merasa suka, layak untuk dikenakan, kasihkan itu kepada orang lain. Jangan ngasihkan kepada orang lain itu sing sampean dhewe itu enggak mau make. Nah, ini yang keliru. Ngaten. Jadi misalkan ngasih makanan juga, Samen punya jajan banyak, barusan disambang sama orang tua, dibawa nih jajan reno-reno, bawa nih jajan enak-enak, sing sampean kabeh iku seneng, jajane macem-macem. Nah, sampean pengen berbagi dengan temannya. Nah, berbagi yang seperti ini itu yang benar. Sampean yo merasa iki jajane yo enak-enak kabeh, sampean ngerasa yo nek aku maem, aku yo seneng. Saya makan ini suka. Saya makan jajan yang ini juga enak. Semua rasanya ini enak. Ada yang gurih, ada yang manis, ada yang apa boleh? Ya, ada yang gurih, ada yang manis, ada yang asem tapi enak. Nah, asem dikit. Asam manis, jajan apa itu? Nah, yang seperti itu yang sampean itu merasa oh ini enak, saya juga suka. Nah, yang kayak gitu kasihkan kepada orang lain, itu yang dibagikan. Jangan terus oh ini saya saja sudah nggak mau. Ini apa namanya berkat yang kemarin saya dapat dari sana. Ini sekarang kayaknya sudah apa namanya mau menuju basi, tapi belum basi, tapi sudah ada tanda-tanda mau menuju basi. Nah, itu dikasihkan kepada temannya. Wong sampean saja tidak mau, kok itu dikasihkan kepada temannya. Ini yang tidak boleh. Jadi memberi sesuatu kepada orang lain itu parameternya adalah diri kita sendiri. Apakah kita masih suka, kita masih senang, masih layak untuk saya konsumsi? Kalau iya, kasihkan. Kalau ingin berbagi seperti itu. Bukan ngasih itu sesuatu yang sampean saja itu sudah tidak mau. Jadi misalkan pengen nyumbang. Di sana ada apa namanya bencana, terjadi bencana alam, banjir atau yang lain. Biasanya ada ngoten niku kan? Ada apa namanya donasi bagi yang mau nyumbang, silahkan nanti dikumpulkan di satu tempat, ada panitianya. Nah, kalau sampean pengen nyumbang pakaian, baju-baju ataupun yang lain semacamnya, pastikan bahwa yang sampean sumbangkan ini adalah yang sampean itu juga masih merasa seneng. Kalau misalkan dipakai itu masih layak. Bukan sesuatu yang sampean saja sudah nggak mau, nggak layak, sampean merasa nggak layak, baru itu yang dikasihkan. Jangan. Jadi memberi itu parameternya adalah ukurannya diri kita. Selama diri kita itu masih oke, berarti untuk orang lain juga oke, gitu. Jadi jangan kalau kita sudah nggak mau, sudah nggak layak untuk kita, no untuk diri sendiri, jangan dikasihkan untuk orang lain. Kalau diri kita saja sudah no, berarti orang lain juga no tentunya. Maka jangan dilakukan yang seperti itu. Nah, itu yang kedua. Hablu minan nas. Nek sampean ndak seneng dicubit, karena dicubit itu sakit, sampean yo ojo nyubit. Begitu gambarannya. Jadi segala sesuatu itu tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Kita seneng nggak dengan hal itu? Suka nggak dengan hal itu? Kalau enggak, maka jangan dilakukan untuk orang lain. Nah itu. Nek sampean nggak seneng dikata-katain kayak gini, sampean juga jangan pernah mengata-ngatain orang lain seperti itu. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada diri
kita. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan dengan kamatardo linafsika minhum. Jadi nek sampean ridho dengan apa yang terjadi pada dirimu, maka lakukan hal itu juga untuk orang lain. Li'annahu layak mulu imanu abdin. Nah itu. Jadi kalau enggak ngoten berarti enggak sempurna imannya si hamba, imannya manusia. Maka ketika pada umumnya manusia itu senang, maka sampean itu juga senang. Sampean saja enggak senang, maka berarti pada umumnya manusia, pada umumnya teman-teman kita itu juga tidak senang. Jadi nek mau berbagi ngaten niku, jangan kemudian yang jelek-jelek itu yang dikasihkan, yang baik-baik itu untuk diri sendiri. Jadi selama sampean sik merasa, "Yo ini baik, ini masih bagus, ini masih layak, saya pun juga mau." Nah, itu yang dikasihkan untuk orang lain. Wasalisu utawi kang kaping 3. Iku idza qara'ta tatkalane maos maca sapa sira al ilma ing ilmu au talaqtahu utawa mutalaah sira ing ilmu au talaqtahu utawa mutalaah sira ing ilmu yang bagi mongko sayukja apa ayyakuna yen ta ana apa ilmuka ilmune sira ayyakuna yen ta ana apa ilmuka ilmune sira iku yuslihu bagusi apa ilmu qalbaka ing atine sira wa yuzakki lan bersihake apa ilmu nafsaka ing awak dhewe sira kama lau alimta kaya oleh senajan weruh sapa sira anna umuraka ing sak temene umur sira iku ma yabqa ora tetep apa umur iku ma yabqa ora tetep apa umur ghaira usbu'in halih sak liyane ora ghaira usbu'in halih ora seminggu fa napa teng mriku fa bidzarurati mongko ing dalem mesti la tashtagilu ora ketungkul sapa sira fiha ing dalem usbu' bi ilmil fikhi kelawan ilmu fikih wal akhlaqi lan pira-pira pakerti wal usuli lan pira-pira usul wal usuli lan ilmu usul wal kalami lan tauhid wa amsaliha lan pira-pira padane fikih ila akhir.
li annaka krana sak temene sira iku ta'lamu weruh sapa sira iku ta'lamu weruh sapa sira anna hadhil uluma ing sak temene iki pira-pira ilmu iku layu genika ora nyukupi apa hadhihi ing sira iku la tugenika ora nyukupi apa hadhihi ing sira bal balik tashtagilu ketungkul sapa sira bimuraqabatil qalbi kelawan nginjen ati wa ma'rifati sifatin nafsi lan ngawruhi pira-pira sifate nafsu wal i'radi lan mengo an ala ikid dunya saking pira-pira hubungan donya anala ikid dunya saking pira-pira hubungan donya wa tuzakki lan bersihake sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira anil akhlaki saking pira-pira pakerti adzamimati kang ala anil akhlaki saking pira-pira pakerti adzamimati kang ala wa yashtaghilu napa yashtaghilu ya wa tashtaghilu lan ketungkul sapa sira bimahabbatillahi ta'ala kelawan mahabbah maring Gusti Allah ta'ala bimahabbatillahi ta'ala maring kademenane Gusti Allah ta'ala atau mahabbah billah wa ibadatihi lan ibadah maring Gusti Allah wa ibadatihi lan ibadah maring Gusti Allah wal ittisafi lan persifatan bil ausofi kelawan pira-pira sifat al hasanati kang bagus wala yamurru lan ora liwat ala abdin ing atase kawula yaumun apa yaumun sedina walailatun lan sewengi illa angin wayum kinu kongang apa ayyakuna yen to ana apa mautuhu matine man fihi ing dalem yaumun walailah yang ketiga ketika engkau itu mempelajari ilmu, ketika belajar maka belajarlah
yang menjadikan ilmu yang engkau pelajari itu bisa menjadikan hatimu lebih baik. Yuslihu qalbaka, menjadikan hati itu semakin bagus, semakin lebih baik dari ilmu yang dipelajari. Wa yuzakki nafsaka, sekaligus untuk membersihkan dirimu. Jadi kalau belajar, maka belajarlah pada ilmu yang nanti bisa menjadikan hati ini lebih baik, diri ini menjadi lebih baik. Diibaratkan seperti halnya ketika engkau tahu, lau alimta anna umruka ma yabqa ghaira usbu'in. Ibaratnya seperti halnya ketika engkau tahu bahwa umurmu itu tinggal seminggu. Jadi umurnya tinggal seminggu lagi, tinggal 7 hari lagi, setelah itu wafat, setelah itu dipanggil sama Allah. Maka nek sampean tahu bahwa umurmu tinggal seminggu lagi, maka apa yang terjadi? Fabid darurati la tashtagil fiha bi ilmil fiqhi wal akhlaq wal usul wal kalam. Maka tidak perlu menyibukkan pada ilmu-ilmu yang semacam fikih, kemudian usul, kalam dan seterusnya. Gak perlu kemudian mencari-cari madhab ini bagaimana dibandingkan dengan madhab Syafi'i, bagaimana madhab Maliki, bagaimana Hanafi, bagaimana. Tidak perlu. Jadi kalau kita tahu bahwa umur kita tinggal seminggu, umur usia hidup ini tinggal seminggu lagi, maka sudah barang tentu kalian pasti akan tashtagilu bimuraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nas wal i'radi an alaikid dunya. Sudah barang tentu yang dilakukan adalah muraqabatul qalbi. Apa itu? Ya, berusaha untuk membagus-baguskan, untuk kalau tahu usia tinggal seminggu, maka ya sudah barang tentu ini yang dilakukan adalah ya zikir, wirid, berusaha bagaimana untuk selalu dekat dengan Allah. Kan ngaten, wong usia tinggal seminggu, selalu beribadah, waktunya yang waktu yang tersisa itu digunakan untuk beribadah dan terus mengingat Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk bekal di hari sisa-sisa hidupnya itu sebelum menuju pada kematian. Kan begitu. Kalau kita tahu bahwa usia kita tinggal seminggu. Jadi gambarannya seperti itu. Cuma masalahnya kan usia itu nggak ada yang tahu. Saya sampai kapan? Di usia sampai berapa? Kapan waktunya? Niku semuanya rahasia. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi ibaratnya di sini ketika belajar ilmu tertentu, maka jadikan ilmu yang engkau pelajari itu bisa menjadikan hatimu itu menjadi lebih baik, dirimu itu menjadi lebih baik. Seperti halnya ketika tahu bahwa seminggu lagi nyawa ini sudah dipanggil sama pemilik asli, maka sudah barang tentu kita akan menyibukkan diri ini dengan berbagai bentuk ibadah, berbagai bentuk zikir, berbagai bentuk doa-doa dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa seminggu lagi niku
bakal selesai kehidupan di dunia. Tentunya juga i'radi an alaqid dunya. Jadi sudah tidak begitu peduli dengan yang namanya dunia. Nek sudah tahu bahwa tinggal seminggu lagi, mosok sih mau ngurusi lo terus sawai bagaimana, tanemane apa, terus kemudian itu waktunya mupuk bagaimana. Sudah nggak mikir yang kayak gitu-gitu. Sudah tentu fokusnya hanya kepada ibadah untuk Allah. Sudah tentu seperti itu karena tahu bahwa seminggu lagi sisa umur kita. Sudah nggak begitu menghiraukan dengan kehidupan dunia. Sudah nggak seperti sebelum-sebelumnya. Begitu juga tuzakki nafsaka anil akhlaqidz dzamimah. Sudah barang tentu engkau itu juga akan membersihkan dirimu dari akhlak-akhlak yang tercela. Sing mau nih berbicara masih sering pakai bahasa-bahasa kasar, pakai bahasa kotor, masih sering misuhan, masih sering membuat hati orang lain yang mendengar itu tidak enak. Maka ketika tahu usianya tinggal seminggu, pasti ini sudah tidak akan dilakukannya lagi. Berusaha untuk membersihkan diri, memperbaiki dari akhlak-akhlak atau pekerti yang tercela. Wa yashtaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatih. Iya, menyibukkan untuk beribadah kepada Allah. Selalu berusaha untuk apa yang disukai oleh Allah, apa yang menjadikan Allah itu ridho dengan kita, apa yang menjadi senangnya Allah ketika melihat hambanya melakukan ibadah. Nah, itu yang kemudian dipelajari dan diterapkan. Karena waktunya tinggal seminggu lagi, mesti persiapannya mempeng. Mesti persiapannya ini ya apa semaksimal mungkin. Kayak sampean mau mengadakan kegiatannya tinggal seminggu lagi, apalagi kegiatan besar yang melibatkan itu banyak tokoh-tokoh di desa, bahkan desa sebelah juga diundang. Maka di sini pasti persiapan seminggu itu juga akan dimaksimalkan. Enggak seperti ketika sek 1 bulan, sek 2 bulan, tahu tinggal seminggu, ya pasti dimaksimalkan. Nah, begitu pula dengan kita belajar tentang ilmu. Maka belajarilah ilmu-ilmu yang menjadikan hati ini bisa menjadi lebih baik. Yuslihu qalbak wa yuzakki nafsak, yang bisa membersihkan diri, yang bisa membersihkan kita dari hal-hal yang sifatnya berbau hawa nafsu. Jadi itu, maka yang demikian itu yang perlu kita lakukan. Ilmu-ilmu yang bisa menjadikan kita itu menjadi lebih baik. Itu yang harus dikerjakan. Ayyuhal walad, ayyuhal walad, he anak ingsun, Isma ngrungokno sira minni saking ingsun kalaman ing guneman akhara kang weneh, wa tafakkar lan angen-angeno sira fihi ing dalem kalam, hatta tajida sehingga nemu sapa sira khalason ing selamet. Lau annaka senajan sak temene sira iku ukhbirta
den kabari sapa sira anna sultana ing satemene ratu ba'da usbu'in ing dalem sawuse seminggu iku yaji'uka teko iku yaji'uka bakal teko sapa sultan ing sira zairan halih wong kang ziarah fa ana mongko utawi ingsun iku alamu luwih ngerti sapa ingsun annaka ing satemene sira fitil kal muddati ing dalem mengkono mangsa iku la tastagilu ora ketungkul sapa sira iku la tastagilu ora ketungkul sapa sira illa angin bi islahima kelawan bagusi perkara alim ta kang ngawerwi sapa sira annan nadhara sultan ing sak temene ningali ratu iku saya kau bakal tumiba apa nadhar iku saya kau bakal tumiba apa nadhar alaihi ing atase ma minasyabi saking pira-pira dedet minasyabi saking pira-pira dedet wal badani lan badan wadari lan omah wal firasyi lan lemek wa ghairiha lan sakliyane siap ila akhir wa ghairiha lan sakliyane siap ila akhir wal ana ing dalem saiki tafakkar angen-angen sapa sira ilama maring barang asyartu bihi kang aweh isyarah sapa ingsun kelawan ma asyartu bihi kang aweh isyarah sapa ingsun kelawan ma fa innaka mongko satemene sira iku fahimun wong kang gampang paham wal kalamu utawi kalam guneman al fardu kang kidik ai al qalil al fardu bimakna kidik al fardu kang kidik iku yakfi nyukupi apa kalam al kayyisa ing wong kang limpat kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah iku layang duru ora mirsani sapa Allah Gusti Allah ila suwarikum maring pira-pira rupa sira kabeh la ila a'malikum wala ila a'malikum lan ora maring pira-pira amale sira kabeh walakin yang duru tetapi ningali sapa Allah ila kulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa niyatikum lan pira-pira niat sira kabeh
Wa in aratta lamun kepingin sapa sira ilma ahwalil qalbi ing ilmu tingkahe ati, ilma ahwalil qalbi ing ilmu tingkahe ati, fangdur mongko ningalono sira, fangdur mongko ningalono sira ilal ihya'i maring kitab Ihya Ulumuddin, ilal ihya'i maring kitab Ihya Ulumuddin, wa ghairihi lan liyane kitab Ihya Ulumuddin, min musannafati saking pira-pira karangane ingsun. Wa hadza utawi iki ahwalul qalbi, wa hadzal ilmu utawi iki ilmu ahwalul qalbi, illa angin mikdaroma kira-kirane barang yu'adda kang den tekaake, yu'adda kang den tekaake bihi kelawan ma apa faraidullahi ta'ala pira-pira fardune Gusti Allah ta'ala. Wa huwa utawi Gusti Allah iku yuwaffiquka muga-muga nulungi sapa Gusti Allah ing sira, iku yuwaffiquka muga-muga nulungi sapa Gusti Allah ing sira, hatta tuhassilahu sehingga berhasil sapa sira ing hada, sehingga berhasil sapa sira ing hada. Ini gambaran yang lain dari apa yang dijelaskan di poin 3 tadi. Bagaimana gambarannya ketika kamu mendengar ada yang mengatakan kepadamu bahwa seorang ratu, seorang pejabat akan datang mengunjungimu. Jadi ada kabar, sampean dapat informasi bahwa ada Pak Bupati itu mau berkunjung ke rumahmu. Mimpi apa semalam Pak Bupati mau datang ke rumah? Ya, ada kabar begitu. Jadi ada informasi bahwa Pak Bupati mau datang ke rumah. Nah, mendengar informasi yang seperti ini, Pak Bupati ini datangnya kapan? Dikasih tahu, datangnya seminggu lagi. Ba'da usbu'in yaji'uka zairan. Seminggu lagi Pak Bupati akan datang untuk berkunjung ke rumahmu. Fa ana a'lamu annaka fitil kal muddah. Nah, selama seminggu itu untuk menuju pada hari H di mana Pak Bupati nanti akan datang ke rumahnya, la tashtaghilu illa bi islahi ma'alimta. Tentu kamu tidak lain akan menyibukkan dirimu untuk menyiap-nyiapkan segala sesuatunya. Mau didatangi Pak Bupati seminggu lagi, mesti ini sampean akan menyiapkan segala sesuatunya. Pak Bupati dianggap sebagai tamu agung, tamu agung. Pak Bupati tiba-tiba datang ke rumah, padahal rumahnya di desa. Lalu kemudian
tentunya kamu akan menyibukkan dirimu untuk ngurus minasyabi, baju. Nanti saya pakai baju apa ya? Saya siapkan baju apa? Mana yang tak setrika? Yang nanti mau saya pakai pada waktu Pak Bupati datang. Mau pakai batik atau mau pakai yang polos? Menyiapkan apa pakaian yang akan dikenakan. Wal badani, menyiapkan fisiknya juga. Satu keluarga, yang bapak, yang laki-laki, kayaknya perlu potong rambut ya ini biar nanti lebih kelihatan rapi pada waktu dikunjungi sama Pak Bupati. Kayaknya ibu ini juga perlu kasih kutek deh di tangannya. Apa? Kutek itu apa? Pitek. Apa tuh namanya? Pitek ya. Soalnya saya tuh kan jarang kayak gitu, gak telaten. Jadi dihias badannya, dihias penampilannya, rambutnya dipotong, kukunya dikasih pewarna, dikasih cat warna yang itu sah ya. Kemudian wadhari, rumahnya juga diperbaiki, dibersihkan, semuanya ditata rapi, dindingnya kelihatan sudah kusam, dicat karena mau kedatangan Pak Bupati. Lalu kemudian firosh itu lemek itu bisa dimaknai permadani. Karpet, alas duduknya juga dicuci biar nanti kelihatan bersih, kelihatan bersih, nanti kalau dipakai nggak berdebu. Nah, semuanya disiap-siapkan karena mau kedatangan tamu besar Pak Bupati. Jadi gambarannya seperti ini, ketika tahu bahwa Pak Bupati mau datang ke rumah, maka kita pasti akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangannya. Maka seperti ini pula lah ketika tafakkar ilama asyartu bihi fa innaka fahimun. Maka ketika yang seperti ini pula lah yang menjadi bahan untuk merenung, yang itu sebagai bentuk petunjuk isyarah bagi orang-orang yang paham. Wal kalamul fardu yakfi al-kayyisa. Maka informasi yang sedikit, informasi yang tidak banyak, itu sudah cukup bagi orang yang pintar, bagi orang yang limpat kayyisa, bagi orang yang limpat, bagi orang yang paham, bagi orang yang kayyis. Maka informasi sedikit itu sudah bisa menjadikan dia paham dan mengerti. Misalnya tetangganya itu ditimbali oleh Allah. Ada tetangganya itu ditimbali oleh Allah. Maka tahu tetangganya ini sampun ditimbali oleh Allah. Di sini si orang tersebut, tetangganya ini paham dengan hal itu. Ya Allah, tetangga sampun ditimbali, berarti saya pun juga bakal ditimbali seperti niku. Maka melihat yang seperti ini langsung paham, langsung ingat kepada Allah, langsung kapanpun kita harus siap untuk ditimbali sama Allah. Maka dari itu yang paling penting adalah menyiapkan yasluhul qalbi tadi,
ilmu yang dicari, ilmu yang digunakan, yang dipraktekkan di dalam kehidupan itu adalah ilmu-ilmu yang bisa yasluhul qalbi, yasluhul qalba, yang bisa memperbaiki hati, yang bisa menjadikan diri ini menjadi bersih untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sekaligus menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Itu ilmu yang penting yang itu diterapkan. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala didawuhkan oleh Rasulullah, Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tidak melihat gambar-gambar kalian, rupa wajah-wajah kalian. Entah ini orangnya tuampan, ini biasa, ini jelek, ini agak hitam. Itu tidak melihat itunya. Tidak melihat itunya. Wala ila a'malikum, dan juga tidak melihat amal-amal kalian. Dan juga tidak melihat amal-amal kalian, tetapi yang dilihat adalah yang duru ila qulubikum wa niyatikum. Yang dilihat adalah hati kalian dan juga niat-niat kalian. Maka ketika beribadah itu hati, niat ditata, supaya niatnya ini memang benar-benar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena yang dilihat oleh Allah itu adalah ahwalul qulub, tingkah hati, keadaan hati. Jadi kalau niat, orang lain gak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Diri kita sendiri sama Allah. Jadi niat itu kan ada di dalam hati, dan yang tahu hanya kita. Maka kita tata niat kita supaya niat ini benar-benar niatnya benar lillahi ta'ala, melakukan kebaikan apapun itu karena memang kita lillahi ta'ala. Jadi Allah itu memasukkan manusia entah nanti ke surga ataupun ke neraka. Jadi orang dimasukkan ke surga, padahal orang ini waktu di dunia sering melakukan kemaksiatan, tapi kok di akhir hayatnya itu taubatan nasuha, dan kemudian berbuat kebagusan yang itu bisa mengantarkan pada rahmatnya Allah. Sehingga dengan rahmatnya Allah ini kemudian Allah menjadikan dia masuk surga. Jadi ketika ada yang ditanya, kenapa kamu masuk surga? Ini orang yang baik, orang yang baik yang rajin beribadah. Kenapa kamu kok masuk surga? Karena saya selama 80 tahun di usia saya selalu melakukan ibadah. Saya selalu melakukan ibadah kepada Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan kecuali sedikit sekali. Dijawab kayak gitu. Jadi kamu masuk surga itu karena kamu beribadah selama 80 tahun. Ya sudah, kalau gitu kamu di surga itu cukup 80 tahun saja. Karena merasa bahwa melakukan ibadah selama 80 tahun itulah yang kemudian mengantarkan dia sampai pada masuk surga. Jadi masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Orang yang melakukan kejelekan pun kalau itu mendapatkan rahmatnya Allah, maka dia juga bisa masuk surga. Suatu saat dia akan masuk surga. Jadi kalau dikatakan tadi
Saya masuk surga karena memang selama hidup saya sampai di usia 80 tahun saya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Maka kalau begitu ya cukup di surganya 80 tahun saja. Padahal yang namanya surga, neraka itu abadi, selamanya. Nggak terbatas cuma 80 tahun, 100 tahun, 80 juta tahun, buatan. Tetapi di situ abadan. Maka yang namanya amal ibadah itu sebenarnya bukan pada tolok ukur banyaknya atau berbanding dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia, itu bukan berbanding dengan kenikmatan yang didapatkan di surga, nggak berbanding. Karena di surga itu abadi selama-lamanya, sementara di dunia ini bisa dihitung paling 80 tahun, paling 90 tahun, pol-poling ya paling 100 tahun, rata-rata 60-an tahun, 70-an tahun. Maka amal ibadah yang hanya sekitar 70-an tahun, 80-an tahun itu tidak sebanding, tidak bisa untuk membeli kenikmatan yang ada di akhirat yang itu sifatnya abadi. Tidak sebanding dengan kenikmatan di surga yang itu sifatnya abadi. Maka dikatakan di sini Allah itu tidak melihat pada suwarikum ataupun a'malikum, karena memang amal ibadah segitu tidak berbanding dengan kenikmatan yang didapatkan di surga yang sifatnya abadi. Di dunia bisa terhitung waktunya. Jadi apa yang menjadikan kenikmatan yang luar biasa itu di surga? Itu karena adanya rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk ketika ditimbali oleh Allah itu dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kencing. Monggo sareng-sareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad